Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Swastiastu. selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara daring dikarenakan kondisi pandemi COVID-19. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk Yogi Karmayasa, silakan memimpin doanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Yogi Karmayasa. Untuk kehadiran, apakah semua hadir? Hadir, Bapak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, kita akan menyanyikan lagu nasional untuk membangkitkan semangat kebangsaan kita. Untuk lagu Bapak akan putarkan. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Baik, pada materi kali ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu subtema 1, tentang rukun dan perbedaan. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun di dalam masyarakat terdapat keragaman adat istiadat dan kebiasaan, mereka harus selalu menjaga kerukunan agar tercipta hubungan yang harmonis. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat juga bisa mendengarkan radio, televisi, atau sumber lainnya. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk anak-anak sekalian, kita akan membaca. Adakah yang bisa membantu Bapak untuk membacakan teks proklamasi? Baik, untuk Yogi Prayudana, apakah bisa membantu Bapak untuk membacakan teks proklamasi? Ya, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya membacakan teks proklamasi. Proklamasi.
Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, terima kasih untuk Yogi Prayudana sudah membacakan teks proklamasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi. Kita akan menulis. Dari teks proklamasi tersebut, adapun makna yang tersirat menurut kalian. Bapak akan berikan tugas kepada kalian. Tulislah paling sedikit 3 makna proklamasi kemerdekaan. Untuk kalian silakan berdiskusi. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, diskusinya sudah cukup. Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa memberikan 3 makna teks proklamasi kemerdekaan? Untuk anak-anak, apakah ada yang bisa? Proklamasi merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih, Bapak. Baik, Gilang, Agusta. Terima kasih jawabannya sudah tepat. Apakah ada lagi? Baik, jika tidak, Bapak akan berikan. Ya, Bapak. Oke, Sanjaya. Proklamasi merupakan alat untuk mencapai tujuan negara. Baik, terima kasih Sanjaya. Apakah ada lagi? Baik, saya Bapak. Baik, saya Bapak. Jadi proklamasi tersebut merupakan titik awal bahwa bangsa Indonesia dinyatakan sebagai bangsa yang merdeka yang tepat dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Baik, terima kasih anak-anak semua. Jawabannya sudah tepat sekali. Bapak akan berikan tanggapan tentang makna teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu proklamasi menurut alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Yang ketiga, proklamasi sebagai titik puncak perubahan dari akhir perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang keempat yaitu proklamasi sebagai sumber hukum bagi pembentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima yaitu proklamasi menjadi pernyataan de facto. Yang keenam, proklamasi menjadi tanda awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kemudian yang ketujuh, proklamasi menandai awal berlakunya hukum nasional dan akhir berlakunya hukum kolonial. Yang kedelapan yaitu proklamasi sebagai titik awal dari bebasnya penderitaan rakyat, mulai kemiskinan, ketidakbebasan, kebodohan, hingga sistem kerja paksa. Yang kesembilan yaitu proklamasi merupakan jembatan emas menuju masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Yang ke-10 yaitu proklamasi sebagai pedoman untuk menjalin hubungan internasional
Yang ke-11 yaitu proklamasi telah menaikkan martabat bangsa. Untuk makna teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari 11 yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan mengamati cara tumbuhan beradaptasi. Di sini Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak semua untuk mencari ciri-ciri tumbuhan dan cara beradaptasi. Lalu diskusikan kepada teman-teman yang lain. Silakan kumpul pada pertemuan berikutnya. Untuk kolom kerja lembar siswa sudah Bapak sediakan. Silakan nanti bikin seperti kolom tersebut. Selanjutnya kita akan menulis atau melengkapi laporan. Nah, untuk anak-anak apakah bisa melengkapi kalimat tersebut yang kosong? Apakah ada yang bisa? Ya, Pak. Baik, Yogi Karmayasa, silakan. Teratai hidup di air. Teratai berdaun lebar dan mengapung di atas air untuk mempermudah proses penguapan. Batang dan akar mempunyai rongga udara. Rongga udara itu berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang dan akar tetap bisa hidup meskipun berada di dalam air. Baik, sudah sangat bagus untuk Yogi Sudah, Pak. Karmayasa. Jawabannya sudah tepat sekali. Untuk selanjutnya yaitu Eceng Gondok. Apakah ada yang bisa melengkapi kalimat yang rumpang tersebut? Nah, untuk anak-anak apakah ada yang bisa? Baik, jika tidak, Bapak akan lengkapi kalimat tersebut. Eceng gondok. Eceng gondok hidup di air. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Pangkal daunnya mengelembung sehingga dapat hidup di air. Kemudian kita akan membaca tentang cara tumbuhan beradaptasi. Adapun beberapa cara yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mempertahankan diri dan beradaptasi. Yang pertama yaitu merangkas. Contohnya yaitu jati, mahoni, randu, dan kedongdong. Yang kedua yaitu adaptasi kaktus. Adaptasi kaktus yang pertama yaitu memiliki daun yang kecil seperti duri. Kemudian batang yang berbentuk seperti spon dan dilindungi oleh lapisan lilin. Kemudian akar yang panjang digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Kemudian tumbuhan hidup di lingkungan berair. Seperti contoh yang tadi yaitu teratai. Daun yang lebar akan mempercepat proses penguapan. Contohnya teratai pada gambar di samping. Kemudian yang keempat yaitu insektivor. Tumbuhan pemangsa serangga. Untuk anak-anak, apakah ada yang tahu tumbuhan yang dapat memakan serangga? Contohnya seperti apa? Ya. Baik, jika tidak untuk tumbuhan. Atau sebar, Pak. Untuk jawaban bisa diulang? Kantong smart. Tanaman kantong smart. Baik, tepat sekali jawaban Sanjaya. Tumbuhan pemakan serangga bertujuan untuk mencukupi kebutuhan zat-zat hara atau nitrogen yang tidak diperoleh dari tanah. Contoh dari tumbuhan ini adalah kantong smart atau Venus. Kemudian untuk materi yang terakhir untuk kita mengingat
tokoh-tokoh proklamasi. Apakah kalian masih ada yang ingat? Bapak akan tayangkan foto untuk kalian bisa mengingat. R. Soekarno, Pak. Saya, Pak. Nah, untuk foto di samping, apakah ada yang bisa? Siapa namanya? Saya, Pak. R. Soekarno, Pak. Soekarno. Baik, tepat sekali untuk Komang Wahya. Kemudian foto yang di sebelahnya, apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, untuk jawabannya tepat sekali. Kemudian untuk foto tersebut, apakah ada yang tahu? Ahmad Subarjo, Pak. Baik, untuk jawaban Komang Wahya sudah tepat sekali. Foto tersebut yaitu Ahmad Subarjo. Kemudian Bapak masih ada foto lainnya, yaitu apakah ada yang bisa? Ibu Fatmawati, Bu. Pak. Baik, tepat sekali jawaban Komang Wahya. Anaknya aktif sekali ya. Bapak masih ada 3 foto lainnya. Untuk tokoh tersebut, apakah ada yang tahu? Baik, jika tidak ada yang tahu, tokoh foto tersebut adalah tokoh Soekarni. Kemudian tokoh tersebut apakah ada yang tahu? Baik, jika tidak, tokoh tersebut bernama Chairul Saleh. Dan foto yang terakhir, Bapak harap anak-anak semua masih ingat dengan tokoh tersebut. Apakah ada yang tahu? Saya, Pak. Tokoh tersebut merupakan salah satu tokoh yang mengetik naskah proklamasi, yaitu Sayuti Melik. Baik, benar sekali jawaban Yogi Prayudana. Tokoh tersebut yaitu Sayuti Melik. Nah, Bapak, sekian memberikan materi pada pertemuan kali ini. Pada materi tersebut yaitu untuk mengingat, apakah kalian masih ingat terkait tokoh-tokoh proklamator kita. Baik, materi pada hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Semoga kondisi kalian tetap sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan kali ini, karena tadi dibuka dengan doa, sekarang ditutup dengan doa. Untuk Yogi Prayudana, untuk Yogi Prayudana, silakan memimpin doa. Baik, terima kasih banyak atas waktunya untuk mengakhiri kelas hari ini. Saya akan memimpin doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Yogi Prayudana. Kita untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini, dan jika ada salah kata atau perbuatan, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup room Zoom ini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.
Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi Om.